warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang Ibu. Gimana nih kabar Ananda hari ini? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau mendoakan? Saya Bu. Baik, silakan ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Gradia. Bu. Oke, gimana nih? Senang nggak Ibu panggil ke sini? Senang. Tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu enggak? Kenapa? Konseling kelompok. Nah, benar sekali. Jadi Ibu ingin melakukan konseling kelompok kepada Ananda semuanya yang ada di sini. Nah, sebelum itu Ananda tahu nggak konseling kelompok itu apa? Atau mungkin ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum ya. Oke, pasti tahu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan secara berkelompok di mana nanti kegiatan ini kita akan mengungkapkan masalah yang Ananda rasakan saat ini dan bersama-sama kita cari solusi dari permasalahan itu. Gimana? Sudah mengerti? Sudah, mengerti ya. Nah, sebelum itu Ibu juga ingin mengingatkan beberapa hal. Jadi dalam konseling kelompok ini, yang pertama itu Ibu berharap Ananda bisa menjaga kerahasiaan, di mana nantinya setelah Ananda mengungkapkan masalah itu tidak disebarluaskan keluar. Jadi cukup kita bahas di forum kita ini. Jadi nantinya juga Ibu ingin dalam kegiatan ini Ananda itu aktif dan terbuka gitu ya. Jadi kalau memang ada masalah itu ceritakan saja apa yang Ananda rasakan gitu. Terus juga Ibu juga ingin nanti Ananda lebih sopan. Jadi kalau misalnya Ananda ingin berbicara boleh mengangkat tangannya dan menggunakan bahasa yang baik ya, tidak menyinggung teman-temannya. Bagaimana, paham? Paham. Dan oh ya, Ibu lupa juga, Ananda kesini itu datang karena sukarela atau karena keterpaksaan nih? Sukarela ya. Berarti nanti Ibu juga ingin Ananda lebih terbuka lagi ya, karena kan datangnya ini nggak ada dipaksa nih ya. Ya Bu. Oke. Nah, sebelum itu nih, Ibu ingin bertanya, Ananda udah pada kenal semua belum? Sama teman-temannya? Kenal uji Bu. Karena sekelas sama Alda Bu. Oh, berarti belum kenal semua ya? Ya Bu. Oke, biar lebih nyaman lagi nih kita ceritanya, Ibu ingin Ananda memperkenalkan diri. Jadi nanti perkenalkan dirinya itu perkenalkan namanya, nama panggilan, terus kelas, dan perasaan yang Ananda rasakan hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, Ibu, mulai dari Ibu nih. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila. Ananda bisa panggil Ibu Salsa. Jadi Ibu itu guru BK baru di sekolah ini, baru sekitar 3 bulan. Nah, perasaan yang Ibu alami hari ini tuh Ibu sangat bahagia. Oke, dimulai dari mana nih? Sebelah kiri atau kanan? Oke, sebelah kanan Ibu. Kenalkan semuanya, nama saya Serina Najwa, bisa dipanggil Selin. Saya kelas 12 IPS 1. Perasaan saya hari ini itu senang. Nah, hai Sally. Perkenalkan semuanya, nama saya Zura Sari, biasanya dipanggil Uzi. Saya dari kelas IPA 2. Perasaan saya hari ini rindu rumah. Hai Sally. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Gradia Rasma Akhir Silalahi, biasanya dipanggil Gradia. Saya dari kelas IPA 2. Hal yang saya rasakan hari ini tuh, saya tuh bingung Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aina dari 11 IPA 2. Hari ini saya merasa senang, Bu. Senang. Perkenalkan, nama saya Bicara di dipanggil Juli. Saya dari kelas 11 IPA 1. Perasaan saya hari ini sedih Bu. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri dengan mengungkapkan perasaan-perasaan yang Anda alami. Ada yang senang, ada yang rindu, ada yang sedih. Ya, setelah ini, Anda gimana nih? Duduknya udah nyaman belum? Udah. Ada yang mau ke kamar mandi? Tidak. Baik, kan?
udah siap mau melaksanakan kegiatan kita lanjutnya? Siap, Bu. Siap ya. Oke. Nah, selain ini Ibu ingin mendengar permasalahan Ananda yang Ananda alami ini, supaya kita bisa tahu nih apa saja sih permasalahan yang Ananda alami gitu. Boleh dari sebelah mana? Sebelah Dwi aja Bu. Dwi, boleh. Boleh. Oke, boleh dari sebelah sini. Ya Bu, perasaan saya akhir-akhir ini saya kayak merasa sedih Bu, karena saya baru putus kan Bu. Saya sedih Bu. Oh, berarti Dwi lagi sedih ya karena baru putus. Oke, kita tampung dulu ya Dwi. Oke, Aina. Oke Bu, akhir-akhir ini saya merasa insecure Bu, merasa insecure pada diri saya. Oh, berarti akhir-akhir ini Aina merasa insecure dan tidak percaya diri ya Aina. Iya Bu. Kita tampung dulu ya Aina. Boleh Trelia? Baik Bu, permasalahan saya yang cukup mengganggu akhir-akhir ini itu Bu, dimana ada kesalahpahaman dengan teman gitu. Kesalahpahaman dengan teman ya. Iya, Bu. Oke. Kita tampung dulu ya Gradia. Boleh selanjutnya Dwi. Kalau Uji kan Bu, karena saat ini sekarang lagi di rumah kan Bu, berhubung juga Uji kan anak rantau kan Bu, jadi yang mengganggu saat ini cuma kayak rindu pengen pulang aja, tapi liburan kan masih lama gitu. Berarti akhir-akhir ini Uzi merasa homesick ya, pengen pulang, tapi libur nih belum masih lama gitu ya. Kita tampung dulu ya Uzi. Boleh Senen? Jadi Bu, saya ini kayak merasa bingung aja Bu. Kenapa? Saya tuh pengennya pulangnya malam terus gitu loh. Karena nggak pengen aja di rumah gitu. Jadi selama ini malah diboros gitu loh. Karena nggak tahu kejadian itu perginya bakal kemana aja gitu loh. Oh, jadi akhir-akhir ini Selen merasa sedikit boros ya, berarti Selen kurang memanage duitnya ya. Iya. Oke, sudah Ibu tampung masalah Ananda semuanya. Ada yang baru sama pacarnya, ada yang insecure, masalah dengan teman, dengan keluarga, dan juga manage keuangannya kurang. Nah, dari beberapa masalah nih, kita sepakati nih masalah mana dulu yang mau dibahas. Hai Bu, Boleh Gradia? mungkin karena dia putus, dia aja gitu, takutnya nanti kemana-mana gitu Bu. Oke, karena dari Gradia bilang baru putus, Dwi baru putus nih. Kalau dari Dwi sendiri gimana? Mau masalah ini dibahas? Mau. Kalau yang lain gimana? Mau masalah Dwi ini dibahas? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, kita sepakati masalah dibahas itu masalah Dwi. Nah, kalau gitu boleh nggak Dwi ceritain masalah yang Dwi alami itu lebih dalam lagi? Jadi Bu, saya baru seminggu ini lah Bu. Itu karena kayak kurang komunikasi juga dalam hubungan kami, lalu juga kurangnya waktu kami Bu. Jadi itu yang mengakibatkan kayak itu karena capek gitu kan Bu. Jadi ya dulu itu mencoba ya dulu aja lah yang mundur daripada dilanjut juga sangat sakit gitu Bu. Oke, Ibu simpulkan sementara, berarti Dwi ini merasa hubungannya itu hambar, kayak komunikasinya kurang, terus juga udah mulai jarang ketemu ya, berarti udah mulai ada rasa bosan gitu ya. Jadi Dwi itu memilih untuk mundur daripada mempertahankannya. Nah, dari cerita yang barusan Dwi sampaikan nih, dari Anda semuanya ada tanggapan untuk Dwi? Saya Bu, Silakan Gradia. izin bertanya ya Dwi. Jadi dari cerita yang diceritakan tadi, Dwi putus karena kurangnya komunikasi, kurangnya waktu gitu. Kalau dia boleh tahu itu tuh dimulai udah berapa lama gitu sebelum putus? Kan dulu pacaran itu dari 5 tahun kan, jadi kan udah cukup lama tuh. Jadi perubahannya mantan tuh pas kami berhubungan pacaran udah 2 tahun itu udah mulai kurang kami, karena kan sebelumnya kan kami nggak LDR tuh. Terus tuh pacaran 2 tahun dia ke Pekan, terus dia tuh kuliah di sana gitu kan, jadi LDR. Nah dari situlah kayak kami tuh udah kurang komunikasinya. Nah sampai lah sekarang kami putus baru seminggu yang lalu, karena mungkin kan permasalahan tuh banyak kali ya, kayak udah nggak sanggup lagi untuk menahan gitu. Karena sebelumnya juga udah putus nyambung, tapi permasalahan itu sama gitu aja, jadi kayak capek gitu kan. Jadi ya aku yang memutuskan buat udahan aja, karena nggak ada perubahan. Lagi Gradia? Lagi Bu, jadi kan ini itu 2 tahun yang lalu gitu Kak. Dari
2 tahun hubungan pacaran. 2 tahun pacaran. Jadi kan di situ udah nampak komunikasinya yang kurang baik. Sebelum itu tuh ada nggak dibicarain gitu sama pacarnya? Udah, itu kan tadi dibilang bahwasanya kami sering bermasalah cuman gara-gara permasalahan yang itu aja dan tidak ada perubahan, makanya beliau memilih untuk pergi. Terus tanggapan mantan pacar itu apa? Mungkin ya di satu sisi juga dia lagi capeknya juga untuk kuliah kali belakangan ini, dan banyak juga mungkin kegiatan dia, mungkin dia juga malas ribet kan, entah kayak mana juga, tapi kami belum memutuskan tuh sama-sama pengen mau putus, mungkin karena udah capek juga kali. Oke, ada lagi Nadia? Terima kasih Nadia. Nah, dari anak yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan Salin. Nah, setelah itu pas Rui udah memilih untuk menjadi hubungan nih, perasaan Rui pada itu seperti apa? Nah setelah putus tuh yang dialami Gimana? Dia ketawa sendiri. itu nyangkut. Nah, Nah yang dirasakan setelah putus tuh ya pastinya kesepian ya sering, karena pacaran udah segitu lamanya, kayak apa-apa tuh udah sama dia, sedikit banyaknya pasti ya bergantung sama dia gitu kan. Nah setelah putus ini satu perasaan gue itu satu senang, satu sedih juga, karena sedihnya apa sama dia, tapi senangnya kayak ternyata lepas juga ya sama dia, akhirnya kayak bisa tenang juga sekarang gitu. Ada nggak efek ke diri misalnya jadi dia kagak fokus belajar gitu? Enggak, kalau itu nggak ada sih, malah dirasa gue lebih membaik setelah putus sama dia. ada lagi Salin? Terima kasih Salin. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ibu, silakan Ibu. Tadi kan masalah utamanya kan dari segi waktu kan, kayak kurang ada waktu buat bareng-bareng lah gitu. Selain itu kira-kira ada nggak permasalahan lain yang masih sering muncul gitu sampai bikin Dwi itu jenuh gitu? Sama satu dia tuh ini juga sih kurang dewasa. Nah, terus tuh dia tuh setiap ada pertemuan selalu lagi ke mamanya, jadi itu salah satu juga menyebabkan putus. Kayak gitu nggak mau loh ke depannya tuh nanti orang tuanya tuh ikut campur gitu, ini pacaran aja orang tuanya ikut campur gitu loh, jadi itu nggak mau. Berarti ada aspek lainnya selain dari waktu itu yang bikin sampai Dwi itu jadi jenuh gitu ya? Oke, ada lagi? Sudah? Baiklah, apakah ada yang memberikan tanggapan lagi? Saya Bu, Silakan Aina. ada yang bertanya kepada Dwi, apakah Dwi ada rasa trauma untuk memilih untuk membuka hati lagi? Untuk trauma enggak sih, karena kan ini hubungan masa lalu kan, nggak mungkin juga dia menutup hati karena permasalahan yang sekarang dialami kedepannya. Jadi untuk bisa juga untuk mencoba ke orang lain, ya kan nggak semuanya juga sih orang itu perlakuannya sama, ya apa salahnya untuk Dwi itu mencoba membuka hati lagi gitu. Jadi kalau untuk dibilang trauma enggak sih. Oke, udah cukup Aina? Cukup, Ibu. Oke, Ibu ada juga satu pertanyaan. Nah, setelah Dwi putus nih, Dwi kan bilang Dwi udah deket ya sama anggota keluarganya. Gimana tanggapan orang tuanya, dan selanjutnya apa yang ingin Dwi, ada nggak hal yang belum diselesaikan sama mantan Dwi atau mungkin anggota keluarganya sehingga masih berganjal di hati? Kalau itu masih ada Bu, sampai sekarang kayak masih ada satu barang yang itu memang berat lah gitu ya Bu tanggung jawabnya. Jadi kayak karena udah putus nih barang itu belum terpulangkan, jadi kayak masih bisa diri gitu Bu. Terus itu kalau tanggapan orang tuanya mungkin kan karena dari awal akan putus gitu ya Bu ya. Jadi kan memang dari awal orang tuanya itu udah gak suka gitu Bu, gak respect gitu kan. Setiap ada permasalahan anaknya selalu ngadu Bu. Jadi kayak Ibu itu seakan-akan dia yang paling salah di hubungan gitu. Karena ya gimana pun anak kan Bu, tapi salah apa tuh pasti orang tua tetap bilang kan Bu. Jadi itu kayak manapun ceritanya mantan diri itu orang tuanya lebih memihak ke anaknya tanpa harus bertanya dulu ke diri gitu Bu. Jadi memang dari awal juga dia udah tahu bahwasanya orang tuanya itu memang nggak suka gitu Bu. Tapi kalau di depan dia ya baik-baik aja Bu. Tapi ini Bu, karena satu masih ada barang yang masih ada sama diri itu masih mengganjal dan belum terpulangkan Bu. Itu kayak belum selesai aja gitu. Oke. Nah, ada lagi yang memberikan tanggapan? Saya Bu, ada ya. Jadi kan Dwi kan udah putus nih dari ini. Itu tuh sekarang itu ada ruang untuk berkomunikasi atau bagaimana?
Kalau untuk semua sosmed itu udah diblokir kecuali WA ya, kayak gue masih kayak membuka kesempatan nggak untuk kembali, cuman ya untuk menjaga komunikasi aja, karena kan kami bertemunya baik-baik aja, jadi kayak kami itu juga mau hubungan yang baik sama keluarganya, sama dia juga, karena gimana pun yang sekarang kami alami, dulu juga kami pernah bahagia sama-sama gitu kan. Nah, jadi ya tapi dia nggak ada yang untuk mencoba komunikasi atau kembali lagi, itu nggak ada. Itu malah dia berharapnya ingin dulu yang kembali untuk ngemis-ngemis gitu kan. Jadi nggak mau lah kan, karena juga aku yang memutuskan hubungan ini, masa ya aku yang kembali lagi sama dia gitu. Lagi tanggapannya cukup, yang lain masih ada? Juga kok. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, berarti dulu ini hubungannya baru putus seminggu dan itu karena komunikasi, terus juga karena seringnya putus nyambung dan tidak ada perubahan nih dari mantannya, jadi ini untuk mundur. Selain itu Dwi juga masih ada perasaan yang mengganjal karena belum bisa memberikan hak kepada mantan Dwi. Terus juga komunikasi udah mulai nggak ada komunikasi lagi gitu ya, jadi memutuskan semua komunikasi. Nah, dari permasalahan yang Dwi ceritakan tadi nih, gimana solusi dari Anda semuanya sehingga kedepannya Dwi itu bisa lebih baik lagi gitu. Bu, Silakan tadi ya. untuk tentang solusi dari tadi kan dari cerita Dwi dari kasih bahan gitu kan, itu jadi barang itu mau dikembalikan gitu. Saran dari itu kalau kembalikan itu dikomunikasikan dulu dari kepada pihak yang mengembalikan gitu. Terus dia juga ya mungkin hubungannya yang udah selesai, cuman komunikasinya jangan terlalu longgar lah, tetap menjaga itu aja namanya Silaturahmi. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Silakan kalian. Mungkin lebih ke pesan gitu ya. Pertama mungkin dulu kalau udah hubungannya kurang itu tetap menjaga, jangan ada yang saling menjelekkan gitu. Kalau ditanya orang sewajarnya jawab, pasti orang pada kepo kan. Nah, terus juga mungkin dulu belum merasa kayak kesepian itu masih kayak kita cuma tidak ada ngecat atau jalan atau gimana gitu kan. Tapi mungkin untuk antisipasinya kita sekarang bisa nih ngatur kegiatan yang bikin kita senang, entah kayak belajar sama teman atau jalan-jalan sama teman gitu, supaya gue nggak ngalamin fase yang benar-benar sepi kan gitu. Terima kasih ya, Rin. Ada lagi? Kalau dari itu mungkin pas untuk duit, jadi kayak karena kan duit juga sudah sama kayak saya bilang tadi, mungkin fase kesepian itu masih kayak yang standar. Mungkin nanti duit bakal mengalami fase kesepian yang lebih lagi daripada yang sekarang. Tapi saran dari itu duit itu fokus aja sama diri duit sendiri. Kan duit tahu lah apa yang sudah dialami selama ini, kan baik buruknya gimana, duit juga bisa menilai hal itu. Jadi lakukan hal yang baik untuk diri duit, kayak duit itu fokus sama diri duit mempercayai diri sendiri, pokoknya mengupgrade diri sendiri sampai suatu saat ada seseorang yang pantas gitu. Jadi jangan langsung cepat-cepat nyari pengganti gitu kan, takutnya penggantinya itu salah lagi, terus sakit lagi gitu. Mungkin itu sudah gitu. Masih belum dilihat lagi yang ini dari kata-kata sama Bu seperti ini sama. Oke, bisa dulu simpulkan ya Dwi, teman-temannya tadi bilang itu mungkin bisa lebih upgrade lagi, terus juga cari kegiatan-kegiatan yang bikin Dwi itu lebih happy sehingga Dwi itu nggak terpaku mengingat masa lalu. Terus juga untuk barang itu bisa dikomunikasikan dulu dengan keluarganya gitu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, karena tadi Dwi bilang juga karena orang tuanya mendengar dari saya juga, jadi dia tidak suka dengan Dwi dan itu namanya kesalahpahaman. Jadi coba dikomunikasikan baik-baik lagi. Dan tadi juga untuk sosmed yang diblokir, akses komunikasi itu sebaiknya jangan diblokir, maksudnya supaya lebih menjaga silaturahmi, karena walaupun tidak ada hubungan yang baik, setidaknya Dwi masih bisa menjadi sesama manusia gitu kan.
jadi memiliki interaksi entah mungkin nanti di masa depan dia berbicara atau mungkin ketika ada hal-hal yang terbuka. Bagaimana nih? Apakah selain ini bisa berkomunikasi? Bisa dulu semoga Dwi dari teman-teman Dwi bisa lagi lalu bisa kalau saya membagi minat lagi Dwi komunikasi dulu supaya nanti dan mempercantik diri lah yang tadi aku tadi supaya yang teman-teman juga nantinya tidak dapat yang seperti yang sekarang gitu ya Bu. Itu ya intinya Dwi harus pikirkan diri terlebih dahulu daripada orang itu. Oke, terima kasih Dwi. Nah, yang lain boleh kita beri semangat dulu ya. 1, 2, 3. Semangat Dwi. Oke, terima kasih Anda semuanya. Nah, karena kita masalah terlalu tegang, kita SBD dulu. Jadi SBD-nya itu kayak latihan pernapasan. Jadi coba Anda giniin jarinya semuanya. Nah, sambilnya di sini. Nanti kita bayangkan ini adalah gunung yang dimana ketika Ananda naikkan tangannya itu tarik nafasnya, kemudian tahan sebentar dan turunkan cara perlahannya. Bisa? Oke, kita mulai ya. Tarik, tahan, buang. Lagi, tarik lagi, tahan, buang. Lagi, tahan, buang. Tarik lagi, tarik, buang. Tarik lagi, buang. Oke, udah lebih tenang. Tepuk tangan tuh semuanya. Oke. Nah, karena kita sudah menyelesaikan sesi konseling dan juga sudah berkomitmen, maka sampailah kita di penghujung sesi konseling ini. Sebelum itu Ibu ingin mendengarkan kesimpulan yang Anda dapat terutama Dwi, karena tadi kan masalah Dwi kita bahas. Boleh disampaikan? Kesimpulannya Bu, Dwi harus memikirkan diri terlebih dahulu karena kita nggak perlu mendengarkan apa yang kata orang lain gitu Bu, tapi fokus saja pada diri kita dan mengakui diri lagi. Semoga kedepannya Dwi tidak salah-salah lagi untuk mendekat tangan dan bisa lebih berada lagi di depan semua. Terima kasih Dwi. Nah, untuk Anda semuanya boleh nih siapa yang mau menyampaikan kesan yang Anda rasakan ketika mengikuti konseling ini dan pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk kedepannya. Silakan Sally. Pesannya yang pertama, senang bisa jumpa teman-teman baru. Lalu untuk pesannya nih buat kita semua ya Bu ya, buat teman-teman kalau kita putus cinta tuh nggak selamanya tentang sedih gitu Bu, pasti kita bisa hangout sama teman dan lain-lain. Terus juga pesannya buat dulu tetap jaga silaturahmi ya Bu, ya kalau misalnya ada orang yang kayak kurang sekolah gitu merintangi gitu kayak ya udah mending dari aja daripada jadi ikut. Oke, terima kasih Sherin. Oke, kalau misalnya harapan nih apa yang ingin Anda sampaikan untuk di pertemuan selanjutnya, ada yang menyampaikan? Silakan lagi ya. Harapan ke depannya Bu. Ya, Harapannya semoga kita ini makin lagi, makin enjoy lagi, terus tuh kalau bisa Bu ada sini-sini. siap. Terima kasih Nadia. Sherin ada juga harapannya ruangan ini. Oke, nah berarti kita sepakati ya untuk kegiatan selanjutnya tetap di ruangan ini. Nanti Ibu akan menyiapkan keperluan-keperluan yang Anda minta. Oke, karena tadi kita sudah memulai dengan berdoa, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa pula. Ada yang ingin memimpin doanya? Silakan Dwi. Orang sebelum kita akhiri kegiatan kita kali ini agar kegiatan yang kita dapatkan ini bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Berdoa dan belajar. Terima kasih ya Dwi. Baiklah, terima kasih Ananda atas pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.